September 2016. Perkenalan yang direncanakan oleh temanmu dan temanku atas apa yang dari awal kau rasakan. Jujur saja, aku bahkan tak menyukaimu, namamu, parasmu, segala tentangmu. Hampir saja aku mendelete kontak BBM waktu itu. Hanya saja, aku lebih berhati-hati dan bertanya kepada temanku tentangmu. Karena aku bukan perempuan yang gegabah dalam mengambil suatu keputusan. Itu sebelum kau lukai aku. Katanya, kau baik, pekerja keras, sholat 5 waktu, dan nilai plus bagiku, kau kuliah dengan uang hasil kerja kerasmu sendiri. Karena itu, aku pikir kau laki-laki yang bertanggung jawab. Benar. Kau laki-laki yang bertanggung jawab seperti itu. Baik dan lebih dari yang kuinginkan. Kita mulai dekat seperti remaja pada umumnya. Telepon yang lewat pulsa seluler, karena saat itu belum ada WhatsApp yang tak kalah dari TM yang sering kau dan aku buat di malam hari. Untuk menghabiskan cerita-cerita yang kita lalui menjelang mata kita sama-sama terpejam. Bagiku kau lucu, mampu membuatku tertawa setiap kali aku marah. Karena kau yang terlalu sibuk atau karena kau sering kali menggoda. Kau tahu, aku suka marah hanya karena candaanmu. Dan aku yang mudah tertawa juga karena leluconmu. Seharusnya, kau cocok menjadi pelawak, bukan karyawan di salah satu toko swasta. Itu candaan malam kita yang selalu membuatku rindu. Aku masih ingat sedikit gombalanmu. Dek, ada uang 2.000? Katamu kalau ada, kau ingin meminjamnya agar memarkirkan hatimu di hatiku. Aku yang sudah tahu jawabanmu, tapi hanya berpura-pura seperti orang yang tidak tahu. Karena sungguh, aku hanya ingin tawamu atas apa yang kau rasakan karena berhasil membuatku tersipu malu. Dan ternyata, kau seperti yang kuharapkan. Oktober 2016. Akhirnya, setelah 1 bulan lamanya kita berkomunikasi hanya lewat suara, kita memutuskan untuk bertemu. Kita tidak bertemu di tempat romantis pada umumnya, atau tempat makan dan minum anak remaja lainnya. Aku dan kamu memutuskan untuk bertemu di persimpangan lampu merah. Lucu. Mungkin ini yang membuatku masih mengingat jelas tentang kenangan kita. Kamu memakai baju berwarna merah, dan saat itu aku yang mengenakan pakaian berwarna pink. Kita bertemu tepat di simpang lampu merah dengan masih mengendarai motor kita masing-masing. Kau menawarkan apakah aku ingin ikut bersamamu untuk sekadar makan-makan bersama teman-temanmu yang katamu sedang merayakan ulang tahunnya. Aku yang tanpa menjawab karena masih malu-malu. Dan motor kita tetap melaju. Kau ke arah yang kau tuju, sementara aku yang awalnya mengikutimu malah beralih ke toko yang lumayan terkemuka di Indonesia. Aku berbelanja di sana. Tidak ada alasan kuat mengapa aku berhenti di sana. Hanya ingin dan tanpa alasan. Aku suka seperti itu. Setelah bertemu denganmu, aku merasa hanya sedikit berbahagia karena aku masih menata perasaanku. Aku tidak mau saat aku benar-benar nyaman, tapi hubungan kita tanpa kepastian. Karena aku juga harus sadar, saat sekarang kita hanya sebatas teman. Jika hanya sebatas teman tanpa sekat. Hari-hari yang membuat aku merasa bahagia mulai datang. Sedikit, tapi pasti. hubungan kita mulai mengarah pada kejelasan.
yang dari awal tak pernah engkau membenarkan siapa aku di hidupmu. Dengan teman-temanmu, kau seolah mengakui bahwa akulah perempuanmu, dan aku sadar bahwa memang kau seperti bangga memilikiku. Tapi yang jelas pada saat itu, aku dan kamu tak lebih dari kata teman biasa. Kau mulai menampakkan kasihmu dengan mulai mengajakku makan malam, atau tiba-tiba kau datang tanpa pesan, hanya untuk mengantarkan sarapan pagi. Padahal aku tahu kau sangat sibuk dengan pekerjaanmu, dan kau menyempatkan waktumu. Bukan seberapa mahal sarapan itu, tapi seberapa besar pengorbananmu. Bagi sebagian orang, mungkin ini hanya perihal kecil. Tapi percayalah, tak semua orang mampu melakukannya. Hanya orang-orang yang berhati besar dan tulus mencinta, yang hanya ingin melihat kekasihnya berbahagia tanpa meminta apa-apa. Mungkin kau bosan saat aku marah karena kau datang tiba-tiba, saat aku masih dengan bando Hello Kitty-ku, saat aku membuka pintu dan kau melihat aku yang hanya memakai mukena, karena waktu itu aku malas memakai jaket, jilbab, dan rok. Jadi lebih simpel aku memakai mukena bertemu denganmu. Aku benar-benar seperti orang kacau, belum mandi, tapi kau tak marah untuk menunggu beberapa waktu. Meski aku tahu itu tak sebentar untuk menungguku mandi dan bersiap pergi bersamamu. Kau tahu, aku sangat menyukai kebiasaanmu datang dengan tiba-tiba, tapi tidak dengan perpisahan kita, yang bahkan tak pernah aku sangka. Semua itu karena kamu. Apapun alasannya, aku tetap bahagia. Mengenalmu tak pernah meminta apapun, karena bukan itu yang aku harapkan dari hubungan kita. Meski sekarang kita masih sebatas teman, kau memperlakukan aku seolah aku adalah wanitamu. Tapi aku tetap sadar dengan diri, aku tak boleh melewati batas apapun. Aku menyukaimu karena itu kamu. Malam minggu, ini malam yang kesekian kau mengajakku keluar untuk sekedar makan dan setelahnya pulang. Kita bahkan tidak seperti kebanyakan orang yang berjalan keliling kota untuk mengukir kenangan indah. Aku kadang kesal karena kau selalu mengantarku pulang tepat setelah kita makan. Hanya saja, aku sadar kau mungkin sibuk dengan klub motormu. Itu dan lagi-lagi, aku harus sadar bahwa kita berstatus teman saja. Meski begini keadaannya, jujur aku bahagia. Aku tidak mampu mengontrol perasaanku. Aku tak bisa berpura-pura nyaman hanya berstatus teman saja denganmu. Dan pada saat kau lebih memilih diam, ya, semacam kode agar kau peka bahwa aku menginginkan lebih atas pertemanan kita ini. Berteman denganmu memang membuatku merasa tanpa memiliki status apapun, aku bahagia. Tak harus memiliki pasangan, kau mampu mengisi semua itu. Tapi tentu selalu ada yang kosong tepat di pikiranku. Aku sadar bahwa aku tak boleh melampaui batas. Aku tak boleh membuatmu risih denganku yang ingin menjadikanmu kekasih. Bagiku, tanpa status, aku harus tetap terlihat baik-baik saja di depanmu. Aku tak ingin terlihat seperti perempuan yang memaksakan perasaanmu padaku. Cinta adalah bagaimana ia mengalir tanpa diminta. Akan ada tanpa dipaksa, dan cinta akan selalu ada, walau ia bukan siapa-siapa. Malam penuh bintang. Tepat di malam minggu,
dengan muka agak sedikit malu, kau datang kepada aku. Aku yang masih menutup pintu dan masih memakai baju sedikit lusuh. Karena tepat, malam itu sebenarnya aku sudah bersiap-siap untuk keluar denganmu. Tapi aku seketika tersadar, kau tak mengharapkan kesiapanku. Kau mengirim pesan bahwa kau akan pergi bersama teman klub motormu. Aku yang selalu sabar dan sadar diri bahwa aku bukan siapa-siapamu. Langsung bergegas menghapus semua make up yang sudah kusiapkan dari Isya. Baju yang kupersiapkan sebelum malam dating pun sudah kugantung kembali. Perempuan pasti tahu kan bagaimana kecewa ketika di posisi seperti ini. Lalu, tiba-tiba kau datang menghampiriku, memintaku untuk membuka pintu. Aku yang sedikit ragu dan masih sedikit kecewa, akhirnya membuka pintu sambil memasang wajah menunduk. Jujur, saat itu aku sedih dan sangat kecewa. Aku ingin marah, tapi aku sadar aku bukan siapa-siapa. Ternyata begini rasanya, tidak mempunyai hak sama sekali pada orang yang telah kau anggap berharga bagimu. Kadang kau merasa penting, tapi jika memang penting, itu adalah kamu. Aku tak harus mengemis waktunya. Dia tersenyum melihatku. Seperti biasa, dia membuat lelucon agar aku tertawa. Tapi kali ini, dia benar-benar gagal. Aku bahkan ingin sekali menutup pintu, menyuruhnya pergi saja. Tapi malam itu, mungkin kata-kata ini tidak membuatku kaget. Hanya saja, aku butuh penguatan dari kata-kata ini. Dia memintaku untuk jadi kekasihnya. Lalu, aku jawab iya. Malam itu, aku mulai mengembalikan moodku yang rusak karenanya. Aku berusaha agar terlihat bahagia dan jujur, memang saat itu aku bahagia. Tanpa aku sadari, aku telah merencanakan lukaku sendiri. Mengsengajakan patah hati. Tapi meski aku menyadari akan datangnya patah hati, mungkin aku tetap memilih untuk bersamanya, walau hanya beberapa saat saja. Bagiku, cinta berani mengambil resiko, dan takdir bisa saja berubah. Kau yang mampu membuatku bahagia, kau pula yang mampu membuatku terluka. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.